Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul pemeriksaan di persidangan dengan 3 anggota, yaitu saya sendiri, Yana Yulia Rahmat, Farhan Jainal Rido, dan Reja Umami, akan mempresentasikan kelompok yang sudah kami diskusikan. Sesuai dengan sifat hakim yang memiliki asas menunggu, maka adanya inisiatif mengajukan gugatan atau tuntutan harus dilakukan oleh pihak penggugat dengan tindakan awal mendaftarkan gugatan ke pengadilan dan membayar biaya perkara yang biasa disebut dengan asas beracara dikenakan biaya. Dalam pemeriksaan di persidangan, hal yang dilakukan ialah memeriksa permohonan tergugat, alat bukti, keterangan dari pihak termohon, saksi, keterangan ahli, dan pihak lain yang terkait. Seluruh keterangan disampaikan secara tulis, namun di dalam forum di persidangan hanya disampaikan hal-hal pokok yang dianggap penting saja. Dalam proses persidangan, pencabutan gugatan oleh pihak penggugat lumrah dilakukan oleh pihak penggugat. Perubahan gugatan tersebut harus sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Penggugat pun memiliki hak untuk mencabut gugatannya selama pemeriksaan di persidangan belum berlangsung. Namun, sebetulnya sebelum setiap perkara di pengadilan dimulai, hakim harus dan diwajibkan untuk membuka jalur damai di kedua belah pihak agar menghasilkan produk yang menguntungkan satu sama lain atau win-win solution, tertuang pada pasal 154 RBG yang menyatakan bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketuanya harus berusaha mendamaikannya, karena perkara yang diselesaikan secara perdamaian mengandung banyak keuntungan secara substansial dan psikologis, dan bentuk perdamaian haruslah tertulis sebagai akta perdamaian. Dikatakan sebuah persetujuan perdamaian apabila sudah dilakukannya putusan pengadilan, maka akan menjadi putusan perdamaian dan perselisihan antar pihak sudah menjadi gugatan perkara. Apabila sepakat untuk berdamai, apabila persetujuan perdamaian terjadi tanpa campur tangan hakim, maka disebut persetujuan dalam akta perdamaian. Saya akan menjelaskan tentang tahapan proses perkara, yaitu SOP-nya. Yang pertama, pihak perkara datang ke pengadilan agama dengan membawa surat gugatan atau surat pemohonan dalam bentuk belangko gugatan dan belangko permohonan. Yang kedua itu, pihak perkara menghadap petugas meja pertama untuk menyerahkan surat gugatan atau permohonan dalam bentuk minimal 6 rangkap beserta fotokopinya dan akta nikah yang sudah ditempeli materai dan juga cap pos serta fotokopi KTP untuk di perkara persidangan. Yang ketiga itu, petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan untuk menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar yang biasa disebut dengan SKUM. Dan yang keempat itu, pihak perkara membayar panjar biaya perkara ke bank yang dituju sesuai dengan nominal yang tertera pada surat kuasa untuk membayar. Dan yang terakhir yaitu pemegang kasir akan menandatangani SKUM dan memberikan nomor urut perkara serta tanggal penerimaan perkara pada SKUM, lalu menyerahkan tindasan SKUM yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau pemohon kepada pihak perkara. Dan tahap selanjutnya yaitu tinggal menunggu panggilan sidang dari jurusita atau jurusita pengganti. Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan. 1. Upaya perdamaian. Pada perkara perceraian seperti cerai gugat dan cerai telak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali sidang. Seperti pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan selanjutnya, jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi Perma Nomor 1 Tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama perihal tanpa dipungut biaya. Apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara telah selesai. Dalam perkara perdata pada umumnya, setiap permulaan sidang sebelumnya pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara seperti pasal 194 RBG. Dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi, begitu. Kedua, pembacaan surat gugatan penggugat.
Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum, sidangnya selalu terbuka begitu. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat. Bab 3, penutup. Kesimpulan. Kesimpulan adalah konklusi yang diberikan oleh penggugat dan tergugat. Setelah itu hakim akan membuat kesimpulan yang dinamakan putusan. Di sini kedua belah pihak membuat kesimpulan dari hasil-hasil sidang tersebut. Dari adanya surat gugatan, jawaban repli, duplik keterangan para saksi, dan kesimpulan diambil intisarinya saja. Untuk dijadikan suatu kesimpulan harus dibuat poin-poin yang sistematis, jelas, dan harus relevan dengan dalil-dalil yang pernah dikemukakan. Saran dari pembahasan pemeriksaan di persidangan di atas, penulis tentunya menyadari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan makalah ini. Dengan demikian, penulisan akan memperbaiki dengan berharap banyak sumber serta kritik yang membangun dari pembaca. Berikut videonya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.